Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca Al-Fatihah untuk Imam An-Nawawi yang kitabnya kita kaji untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk DKM Masjid Al-Barokah beserta para jamaah dan donatur-donaturnya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat walafiat dan diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bi fadli al-mudhillu liman yasha'u bi 'adli. Salatu wassalamu 'ala man la nabiyya min ba'di sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, fa yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita masuk pada bab takwa, ya, ada di bab 6 itu bab takwa, ya. Saya kebetulan tidak bawa kitabnya tapi sudah disiapkan, ya. Ya, ayat tentang takwa itu yang sering dibaca oleh khatib-khatib Jumat tuh. Ya, dan bahkan ini pun juga menjadi ayat yang sering kali kita dengar. Ya, surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi hai orang-orang yang beriman tuh, apa kaitannya antara iman dengan takwa? Kalau iman itu keyakinan kita kepada apa-apa yang Allah turunkan, kepada apa yang Allah perintahkan, tuh namanya iman. Kalau takwa itu menjaga diri dari apa-apa yang Allah larang, tuh namanya takwa. Jadi kata Imam An-Nawawi itu, kaitan antara iman dengan takwa kayak orang pergi ke dokter. Dia periksa badannya, dia check up apa yang kira-kira penyakit apa yang ada dalam diri saya. Tuh kata dokter, bapak punya penyakit A, penyakit B, penyakit C tuh. Oh, kita percaya dengan apa yang dokter katakan, tuh namanya iman. Terus apa dok yang harus saya lakukan tuh? Kata dokter, nanti bapak di rumah minum obat ini, obat ini, obat ini, jangan makan ini, jangan minum ini. Sampai rumah tuh apa yang dikatakan oleh dokter kita terapkan tuh. Oh, nggak boleh makan ini, oh harus makan ini, oh harus ini, harus ini. Nah, itu namanya takwa. Ya. Jadi kaitan iman sama takwa tuh begitu, Pak. Yang mempercayai apa yang Allah turunkan itu namanya iman tuh. Dan kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang itu namanya takwa. Ya. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Ini haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, ini orang banyak yang nggak sanggup. Sampai sahabat Nabi itu ngadu ketika turun ayat ini, ya Rasul, kalau kami diperintahkan untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, kami semua nggak ada yang sanggup. Nggak sanggup kami, harus bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Maka dalam satu pendapat bahwa ayat yang tadi itu sudah dinasakh, dimansuhkan, itu artinya ayatnya sudah dihapus, Pak, ketentuannya. Ayatnya masih ada, tapi perintahnya itu sudah tidak berlaku. Maka turun ayat yang berikutnya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa sesuai dengan kemampuanmu. Nah, jadi dalam Al-Quran itu ada namanya nasikh mansukh, Pak. Nah, jadi ada ayat yang dia masih ada tapi hukumnya sudah tidak diberlakukan. Ya, contohnya tuh taubatnya orang-orang pada zaman Bani Israel itu taubatnya harus dengan bunuh diri. Ayatnya masih ada. Ya, tetapi ayat ini sudah tidak diberlakukan lagi hukumnya, itu namanya ayatnya sudah dimansukhkan, artinya ayatnya masih ada tetapi ketentuan hukumnya itu sudah dihapus karena itu berlaku untuk zaman-zaman dahulu. Ya. Sama seperti ayat tentang khamr. Pertama kali itu ayat tentang khamr, minuman keras, itu masih boleh. Tadinya masih boleh. Jika engkau bertanya, jika ada orang bertanya bagaimana ketentuan daripada hukum minum-minuman arak, katakan arak itu ada baiknya, ada buruknya. Tetapi buruknya lebih besar daripada baiknya, itu belum dilarang. Mereka masih boleh minum minuman arak. Yang kedua, turun lagi ayat yang kedua. Ya, kata Allah, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah engkau mendekati salat disebabkan engkau lagi mabuk.
Karena itu ceritanya ada sahabat habis minum minuman arak. Karena perintah larangan untuk meminum arak itu belum turun belum. Ada sahabat habis minum minuman arak jadi imam. Jadi imam baca kuliah nggak ketemu jalan pulang. Ya kuliah wal kafirun la a'budu ma ta'budu wala antum a'buduna wala ana wala antum wala ana wala antum. Tuh nggak ketemu jalan pulang. Akhirnya barulah turun ayat lagi. Barulah turun ayat yang dikatakan bahwa jauhilah yang namanya khamar karena dia rijsun min amali syaitan, karena dia adalah perbuatan keji, perbuatan najis, perbuatan syaitan. Itu kata Imam Al-Ghazali. Orang sekarang mungkin dia tidak minum minuman keras. Orang sekarang mungkin dia tidak mabuk-mabukan dalam sholatnya, karena memang ada ayat yang melarang orang untuk sholat ketika dalam keadaan mabuk. Tapi berapa banyak orang tidak mabuk secara zahir, tapi dia mabuk secara batin dalam sholat. Ya. Apa tuh mabuk dalam batin ketika sholat? Enggak khusyuk. Lagi sholat, pikiran kita ingat cucian di rumah. Lagi sholat ingat cicilan adira belum dibayar. Ya, utang belum dibayar. Lagi sholat ingat kerjaan. Tuh kata Imam Al-Ghazali mabuk. Ya tapi memang namanya manusia itu nggak ada yang sempurna Pak. Jangankan di luar sholat, dalam sholat saja setan nggak pernah putus asa menggoda kita. Jangankan sama orang biasa, sama ustaz aja setan masih berani godain. Ya orang lagi sholat aja Pak, itu ada jawab bilang Ustaz, itu kemarin Ustaz. Dia bilang saya biasa jadi imam, itu kulhu itu langganan saya. Saya biasa baca kulhu langganan saya, itu jadi imam tarawih saya pakai lupa lanjutan itu kulhu, dia bilang. Itu kulhu Pak yang langganan Pak. Kadang kita temukan juga tuh dalam sholat itu. Dia kata imam nih, biasa sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kata imam, makmum, dia bilang, ini sholatnya spesial, istimewa. Rakaat pertama takbirnya 7, rakaat kedua takbirnya 5. Ingetin jangan sampai lupa, dia bilang. Ingetin jangan sampai lupa. Rakaat pertama bener Pak, takbirnya 7. Rakaat kedua dia bangun, dia lupa takbir 5 kali. Langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia yang ingetin, dia yang lupa. Ya, itulah sifat manusia Pak. Dan biasa kita sering lupa tuh dalam tasyahud awal. Ya. Tuh tasyahud awal tuh kadang kita juga lupa. Ya manusiawi. Ya. Kalau kita lupa tasyahud awal itu nggak membatalkan sholat. Tapi nanti dianjurkan sujud sahwi. Lupa tasyahud awal, kalau yang biasa baca doa kunut lupa baca kunut, itu nanti ditambahnya dengan sujud sahwi. Ya, dan saya juga sering lupa begitu Pak. Jadi imam taraweh tuh, selesai taraweh, kita selesai udah pada bubar. Ustaz, tadi tarawehnya cuma 1 rakaat. Ya benar Pak, saya yakin 2. 1 Ustaz, kenapa nggak ngomong? Justru jamaah juga takut salah. Nah, berarti kan dia juga nggak khusyuk Pak. Dia nggak khusyuk, kita juga nggak khusyuk. Ya. Atau kadang kita ngomong subhanallahnya terlambat, karena kita nanya dulu sama diri kita, ini yang bener imam apa gua ya? Ya kadang di hati kita nanya. Kalau ada yang bilang baru subhanallah baru begitu. Cuma bedanya kalau kita lupa tasyahud awal nih, kita kudunya tasyahud awal Pak. Kita kudunya tasyahud awal. Salat duhur yang gampang at-tahiyatul. Harusnya tasyahud awal. Kita lupa Pak. Kita lupa, maka kalau kita posisinya sudah lebih daripada ruku, udah mau berdiri begini, udah lebih daripada ruku, jangan balik duduk, jangan. Kalau balik duduk, maka sholatnya batal. Kalau yang udah tahu. Jadi kalau orang lupa tasyahud awal dia lupa dalam tasyahud awal, kalau posisinya masih begini, masih dekat kepada duduk, balik duduk boleh. Tapi kalau sudah dia hampir pada ruku, sudah begini, maka dia nggak boleh balik duduk. Kalau dia balik duduk dan dia mengerti hukumnya kalau balik duduk itu batal, maka sholatnya batal. Tapi kalau dia emang nggak tahu hukumnya, akhirnya dia balik duduk, maka sholatnya tidak batal. Jadi kalau udah tahu begini, bapak terapi nanti bisa batal. Ya. Jadi kalau kita udah mau begini, kita balik duduk, lupa itu batal sudah. Ya. Soal kalau kita tahu hukumnya. Kenapa kok kalau kita melanjutkan berdiri kemudian kita duduk batal? Karena berdiri ini rukun. Berdiri ini adalah rukun sholat. Rukun sholat yang ini menjadi rukun Pak. Ya. Kalau tadi kan tasyahud itu sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Ya, sunnah yang dianjurkan. Yang kalau kita lupa bisa ditambah susawi. Tapi orang dari rukun ngejar ke sunnah, batal sholatnya. Ya. Maka ada satu pendapat mengatakan
Kalau imam itu sholat Idul Fitri, Idul Adha. Satu pendapat mengatakan kalau dia Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah lupa dia belum takbir, Allahu Akbar, ibaratnya Allah itu bisa. Satu pendapat mengatakan batal, satu pendapat mengatakan enggak batal. Ya. Tapi kalau untuk tasyahud tadi itu kalau dia balik duduk batal. Ya. Nah, tapi kadang imam tuh di demo sama makmum. Imam udah begini, subhanallah, subhanallah. Saking keselnya makmum, woi, subhanallah. Jadi dia tuh, ya imam tetap teguh. Imam jangan balik duduk, terusin aja udah. Ya, imam terusin aja udah. Nanti selesai sholat baru udah kita jelasin gitu. Ya, tapi kadang saya tahu hukumnya, tapi saya nggak tahan sama demonya makmum. Ya, jadi itu kejadian banyak Pak di mana itu di masjid saya ngajar sama begitu. Jadi udah Pak jangan balik duduk, saya bilang kalau balik duduk maka nanti batal. Ya, nah sunnahnya dianjurkannya sujud sahwi. Ya, sujud sahwi itu kan setelah kita tasyahud akhir itu Pak, ya sebelum kita salam itu kan kita sujud. Cuma kalau kita mau sujud sahwi, kita ada rencana sujud sahwi, duduknya jangan duduk tasyahud akhir begini, jangan. Kalau kita ada rencana mau sujud sahwi, ya maka duduknya seperti tasyahud awal lagi begini. Ya, sampai innaka hamidum majid, atau kalau sampai akhir Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri wa min 'adzabi jahannam wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu sujud ya. Ya Allahu Akbar, subhanalladzi la ilaha illa huwa. Saya enggak hafal doanya. Baca aja subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la. Baca 3 kali. Duduk lagi, rabbil firli warhamni dan seterusnya. Sujud lagi tuh yang kedua sama. Subhanalladzi la ilaha illa huwa. Atau kalau enggak hafal subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Enggak hafal juga bacanya subhanallah subhanallah begitu. Baru udah duduk akhir. Ya langsung assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Cuma memang pas sujud sahwi ini kan jarang diterapin sama orang. Jadinya kalau imam sujud sahwi kadang makmum bingung ini sujud apa lagi di imam. Kadang begitu Pak. Tapi bagi yang kita udah paham, oh ini imam berarti sujud sahwi. Jadi saya rasa kalau di Arab Saudi Pak, di Timur Tengah itu Pak, jangankan imam lupa, imam pengen kebelet buang air aja Pak, itu dia mundur dan dia tahu. Ya, makanya kan ada pintu lorong ke sini kan, artinya kalau imam kebelet kan tinggal lewat sini Pak. Imam tinggal lewat kebelet sini, artinya kita yang belakang maju. Ya, bukan diudak-udak itu imam. Ya, jangan kayak orang imam sholat, ada pemabuk sholat. Mak, ayah pengen sholat mak, terus gimana? Ikutin aja imam, dia bilang ikutin imam. Imam lagi sholat tuh belum kencing, imam lari, dia ikut lari jamaahnya. Ya. Jadi gitu. Jadi kalau di Arab Saudi, di Mekah itu udah biasa Pak. Jadi sama kalau kita lagi sholat, kita jadi imam atau kita di barisan pertama, wah ternyata batal wudhu kita. Artinya entah kita buang angin, entah batal, pokoknya wudhu kita, ya maka kita lewatin aja. Asal kita lewat sini. Cara lewatnya bagaimana? Izin begini kan? Begini aja. Oh dengan cara kita begini, makmum tahu kitanya wudhunya batal. Dosa nggak kita ngelewatin orang sholat? Nggak dosa, karena memang darurat. Nggak dosa, kenapa? Karena memang ngasih kode begini. Oh berarti orang batal nih, gitu. Jangan wudhu kita batal, kita terusin aja. Imam ente tadi kentut dikit doang Pak Haji. Dikit doang Pak Haji, batal itu. Ya, jadi begitu aja Pak balik. Ya, jadi kalau nanti siapa lagi sholat di depan begini batal, udah itu balik begini. Yo jangan diginiin, Ustaz katanya menurut lewat saya itu kalau dia sengaja lewat gitu ya. Kalau dia memang batal silakan ya begitu. Jadi di sana sudah biasa Pak. Ya. Ya itu kan sudah biasa begitu. Jadi ya itu lupa itu hal-hal ya, maka dia itu Pak, kita ada doa Rabbana la tu'akhirna in nasina au akhtana. Ya Allah jangan hukum kami disebabkan kami lupa atau kami salah. Ya Allah Rabbana la tu'akhirna in nasina au jangan ya Allah. Makanya salah satu nama manusia itu al-insan, nisyan. Ya al-insanu mahallu khata' wa nisyan, manusia tempatnya lupa. Manusia itu memang tempatnya dunyal insana. Ya bahwa manusia itu kadang lupa ya. Dulu kan kita di akhirat itu, di alam roh itu ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, apakah engkau ini Tuhanmu? Apakah aku ini ada Tuhanmu? Kata Allah, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu?
Kita jawab na'am, qalu bala syahidna. Kok di dunia kita maksiat karena kita lupa. Itulah sifat-sifat manusia. Itulah sifat-sifat manusia. Ya. Ya, maka takwa itu adalah yang mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ciri orang yang bertakwa itu istiqomah dalam kebaikan. Ya, banyak ciri-ciri orang bertakwa itu banyak. Intinya orang bertakwa itu mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah. Perintah Allah kerjain, larangan Allah tinggalin. Ustaz, bagaimana kalau perintah Allah kadang kita kerjain, larangan Allah juga kita kerjain? Kita ibadahnya iya, maksiatnya juga ya, itu bagaimana? Itu kata Imam Al-Haddad, terus lakukan kebaikan. Jangan nyerah, lakukan kebaikan. Mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan yang terus kita lakukan, lama-lama maksiat ini kita tinggalin. Jadi engkau berjalan dalam pincangmu, kata Imam Al-Haddad, itu masih lebih baik daripada engkau tidak berjalan sama sekali. Kata Imam Al-Haddad, engkau berbuat satu kebaikan meskipun maksiatmu lebih banyak, itu lebih baik daripada engkau tidak berbuat sama sekali. Diharapkan satu kebaikan itu akan menumbuhkan kebaikan-kebaikan lain dan mengalahkan maksiat-maksiat yang lain. Karena orang tua ada dua, Pak. Ada yang berilmu tapi nggak ngamalin ibadahnya. Ada yang ibadah tapi nggak berilmu. Itu dua-duanya masih lebih baik, Pak. Saat saya ilmu saya kurang tapi saya rajin sholat, bagus. Mudah-mudahan dengan ibadah dia mau semangat nyari ilmu. Ya, ada orang berilmu tapi ibadahnya kurang. Diharapkan dengan ilmunya menyadarkan dia untuk mengamalkan ilmunya beribadah kepada Allah. Yang lebih parah udah nggak beribadah, nggak berilmu, atau nggak berilmu dia nggak beribadah. Ini udah parah udah. Ya udah nggak ada jalan untuk menemukan kebaikan. Maka kata Imam Al-Haddad, engkau berjalan dengan pincangmu itu masih jauh lebih baik daripada engkau tidak berbuat sama sekali. Ente kenapa nggak sholat berjamaah? Anak takut belum bisa istiqomah, itu salah. Ya. Jadi kalau ibadah tuh jangan nungguin kita siap. Ibadah tuh jangan nungguin kita sempurna. Ente kenapa nggak berangkat haji misalnya? Saya takut kalau nanti pulang haji akhlak saya jelek. Itu nggak bisa begitu. Tetap saja tunaikan, kalau memang kita mampu tunaikan ibadah itu. Sebab orang kalau dia beribadah dengan harapan nanti aja deh, kalau anda udah jadi orang baik, nanti sekali ibadah dia sombong, Pak. Nanti sekalinya ibadah dia jadi orang sombong, merasa paling sempurna benar udah ibadahnya. Jadi berjalan dengan pincang kita itu masih jauh lebih baik ketimbang kita tidak berbuat sama sekali. Ya. Karena diharapkan dengan kebaikan yang kita lakukan akan menumbuhkan kebaikan-kebaikan yang lain. Ciri-ciri orang bertakwa itu, innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu rabbunallah, dia mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah di jalan Allah, di jalan kebaikan, tatanazzalu alaihimul malaika, maka akan turun kepadanya malaikat-malaikat yang akan mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu, jangan engkau takut, jangan engkau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan engkau bergembiralah sebagaimana surga yang telah dijanjikan kepadamu. Bisikan ini datang kepada orang yang sedang sakaratul maut menurut salah satu tafsiran ulama. Jadi menurut salah satu tafsiran ulama itu ketika roh kita mulai dicabut, kita takut tak? Itu kita takut lihat malaikat pencabut nyawa, kita takut. Berasa sakitnya kita. Itu datang malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, jangan engkau takut, jangan engkau sedih. Wa abshiru bil jannati kuntum tu'adun, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang bergembiralah sebagaimana surga yang telah engkau janjikan. Ustaz, saya ibadah tapi belum bisa istiqomah, enggak apa-apa. Karena ibadah, karena istiqomah ini ibadah yang cukup berat, Pak. Ya. Dan memang meskipun sholat kita, ibadah kita masih belentang-belentong bahasanya, itu minimal kita meminimalisir maksiat yang kita lakukan. Terus saja lakukan kebaikan. Makanya kalau ada orang pejudi, pezina, mabuk, itu tuh yang begitu, yang kita benci bukan orangnya, Pak, tapi perbuatannya. Orangnya mah jangan kita benci. Orangnya jangan kita benci. Sebab kita tidak tahu, mudah-mudahan dengan kebaikan kita tuh hidayah datang melalui kita. Ya. Maka orang kalau dia merasa suci dengan kemaksiatan orang lain, Pak, oh itu nanti dia bisa terjerumus pada kemaksiatan yang sama itu. Doakan saya, Allah biar tuh orang jadi dapat hidayah gitu, Pak.
Ya saya Pak beberapa kali itu acara itu kalau keluar dari arah Jakarta itu kan banyak tiap beberapa meter itu banyak yang jual obat kuat itu Pak. Ya banyak yang jual obat-obat kuat ya, banyak juga perempuan-perempuan malamnya itu Pak ya. Kan kita doa ya Allah tuh orang biar pada dapat hidayah gitu. Itu doanya begitu. Ya Allah biar dapat hidayah, itu doain biar dapat hidayah. Ya, maka jangan sampai kita keluar dari majelis ini kemudian kita merasa lebih baik dari orang lain. Ya, jangan sampai setelah kita hadir ke majelis ilmu ini kita merasa ibadah kita ini udah lebih banyak daripada orang lain. Jangan begitu. Habis nanti terkikis amal-amal ibadah kita. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan kemudian di hati ada merasa sedikit saja lebih baik dari orang, angus Pak pahala kita. Angus itu. Apalagi kita kalau habis tahajud itu kayaknya kita udah ngerasa jadi orang bener banget. Itu yang begitu buang. Mungkin pertama ibadah itu kita akan merasakan begitu. Tapi lama-kelamaan tuh sifat-sifat iblis itu akan hancur. Ya. Iblis itu akan menggoda manusia begitu. Udah ente jangan ibadah, nanti takut ria. Itu iblis Pak. Tapi lakukan saja udah ibadah. Nanti lama-lama iblis nyerah sendiri. Dengan pertolongan Allah. Jadi ibadahlah dengan istiqomah. Ciri-ciri orang bertakwa itu banyak. Ya kalau mendengar ayat-ayat Allah tuh dia bergetar hatinya, dia takut kepada Allah, tersentuh hatinya, dia menangis, dia takut kepada Allah. Itu namanya ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri orang bertakwa berikutnya muhasabah, menghitung-hitung diri. Ya Allah apa yang sudah kita lakukan, bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk nanti kembali pulang kepada Allah. Jadi ciri-ciri orang bertakwa itu dalam Al-Quran Pak, dia tidak hanya soleh secara individu, tapi dia soleh secara sosial Pak. Oh orang ini sholatnya rajin, tapi kalau nggak mau zakat itu berarti dia belum bertakwa kepada Allah. Oh orang ini ibadahnya bagus, tetapi dia kepada tetangganya zalim, berarti dia belum bertakwa kepada Allah. Maka takwa itu adalah salah satu karakter orang-orang yang dirindukan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Takwa itu bisa berarti takut kepada Allah. Takwa itu bisa berarti menjaga diri dari siksa api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Qu jaga dirimu. Qu anfusakum wa ahlikum dan jaga keluargamu naro dari siksa-siksa api neraka. Maka makna takwa itu salah satu makna menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah atau menjaga diri kita dari api neraka. Menjaga api neraka dengan cara menjaga untuk tidak mengerjakan apa-apa yang telah Allah larang. Ya, sahabat tuh datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana cara kami menjaga diri kami dan keluarga kami dari siksa api neraka? Itu kata Nabi, alimu anfusakum wa nisa'akum wa auladakum khair. Didiklah dirimu, didiklah keluargamu dari mulai istrimu dan anak-anakmu. Didiklah mereka untuk melakukan perbuatan baik, larang mereka untuk mengerjakan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Wa antamurum 'alal khair wa syadar. Setelah itu ketika engkau berhasil mendidik anak-anakmu dengan cara seperti itu, berarti engkau telah menjaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Itu makna takwa. Makanya makna takwa itu menjadi rukun daripada khutbah Jumatan. Ya ittaqullah haqqa tuqatih, itu biasa khatib baca begitu. Atau ada khatib yang atiyullah wa atiyur rasul, itu sudah termasuk wasiat takwa itu kan. Ya, jadi jangan kok khatibnya enggak bilang ittaqullah tapi atiyullah wa atiyur rasul, itu sudah termasuk wasiat takwa. Karena wasiat takwa tidak hanya harus ittaqullah, boleh dengan wa atiyullah wa atiyur rasul, ya itu boleh dengan perkara-perkara yang dengan kalimat-kalimat begitu ya. Kemudian yang berikutnya dalam surah ini, ya bertakwalah engkau kepada Allah semampunya dengan kemampuan kita. Artinya semaksimal mungkin, Pak. Bertakwa itu dengan semaksimal mungkin, bukan semampu artinya semau kita, tapi bertakwa itu dengan kemampuan-kemampuan yang maksimal, dengan kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Itulah yang disebut dengan takwa. Maka takwa itu menjaga diri kita dari perbuatan yang Allah larang. Takwa itu kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Al-Qurtubi, dalam tafsirnya Abu Ja'far At-Tabari, takwa itu adalah
Ayu to'af fala yuqsa, taat, gak boleh maksiat. Tapi namanya manusia gak mungkin gak bermaksiat ya. Taat, jangan maksiat. Yang kedua, ayyushkara fala yukfar, bersyukur, jangan kufur kepada Allah. Gunakan nikmat-nikmat dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah ayyudhkara fala yunsa, ingat terus Allah dan jangan melupakan Allah. Itu makna takwa itu. Jadi orang-orang yang bertakwa itu nanti akan mendapatkan surga yang terbaik di sisi Allah. Ya disebabkan karena maka kata Imam Al-Ghazali gini, dunia itu penjaranya bagi orang-orang beriman. Dunia itu penjaranya buat orang-orang beriman. Dan surganya bagi orang-orang kafir. Tapi akhirat itu nanti akan menjadi surganya untuk orang-orang yang beriman dan akan menjadi penjaranya bagi orang-orang kafir. Maka takwa itu akan menjadi rukun daripada rukun-rukun khutbah Jumat. Karena takwa itu diwasiatkan oleh Nabi. Nah itu sudah tidak terhitung berapa kali Nabi ittaqullah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Hai orang-orang ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah dengan perkataan-perkataan yang benar. Jadi orang nggak bisa disebut takwa kalau dia tukang bohong. Ya orang nggak bisa disebut takwa dia kalau dia tukang bohong, tukang ngibul. Ya janji akan ini akan itu, kalau saya terpilih akan ini akan itu. Ternyata dia tidak tunaikan, itu nanti akan ditagih di akhirat. Ya, makanya kata ulama tuh jangan sekali-kali kita menjanjikan sesuatu apapun kalau kita tidak mampu menunaikannya. Ya, termasuk kepada anak kita tuh. Ya nanti kalau kamu berhasil papa beli itu, jangan nggak boleh dibohongin itu. Nanti sebab itu pun di akhirat akan diminta, akan ditagih oleh Allah. Berapa banyak tuh ibu-ibu bohongin anaknya, tidur. Ada setan dimakan setan. Setan tuh yang kayak gimana mak? Dia bilang, lihat bapaknya lagi menunggu kulit tuh setan tuh, dia bilang. Ya itu setan. Ya makanya kita nggak boleh bohong. Ya itu sebab nanti itu akan dihisab oleh Allah. Ya, maka takwa itu banyak sekali, cakupannya luas Pak. Yang disebut dengan takwa itu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum, dan jangan engkau mati melainkan dalam keadaan berpasrah diri kepada Allah. Jangan kita mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Itu wasiat dari jangan wa la tamutunna illa wa antum. Jangan engkau mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Sebab orang kalau mati dalam keadaan kafir udah selamanya dia di neraka. Jadi kalau takwa itu karakter, takwa itu sifat. Orang yang punya sifat takwa namanya muttaqin. Jadi kalau ada orang, Ustaz, apa bedanya muslim sama Islam? Dia bilang, Islam itu agamanya. Islam itu agama kita. Orang yang beragama Islam disebut muslim. Tuh. Agamanya apa? Agama saya Islam. Berarti bapak seorang muslim. Nah gitu. Ya. Takwa itu sifat. Karakter itu takwa. Ya, takwa itu sifat karakter. Kalau muttaqin apa? Ya, faqad faza. Muttaqin itu artinya orang yang bertakwa. Jadi orang yang punya sifat takwa itu disebut dengan muttaqin. Ya Allah akan bisa ada tanya jawab, silakan. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kalau kita sholat, kemudian kunci saya di sana, berarti kan dia khusyuk. Itu, saya lupa naruhin, ada di sana, lagi sholat ya, namanya khusyuk ya Pak. Terus yang kedua, kalau kita diajak bos ke suatu tempat maksiat, ceweknya cantik-cantik, bahenol, ntar gua punya niat gitu, ntar kalau gua punya uang gua kesini sama cewek-cewek banyak. Gimana? Niatnya gimana? Iya memang. Makanya sholat khusyuk itu banyak pendapat ulama. Ada yang mengatakan sholat khusyuk itu yang dia sadar dengan apa yang dia ucapkan dan apa yang dia baca, dia sadar, dia tahu. Dia sadar apa yang dia baca, apa yang dia ucapkan, dia sadar. Dia sadar dia lagi sholat, itu namanya khusyuk. Pendapat yang lebih jauh, khusyuk itu ketika bagaimana dia merasa bahwa dia adalah makhluk yang paling hina di sisi Allah. Dia tundukkan apa-apa, hatinya, dirinya dia tundukkan kepada Allah di hadapan, itu namanya khusyuk. Ada yang mengatakan khusyuk itu artinya orang-orang yang dia mampu menerapkan etika sholat di luar sholat. Kalau dalam sholat dia nggak berani maksiat, di luar sholat dia nggak berani maksiat, itu namanya khusyuk. Ya,
Tapi minimal kata ulama, kalau saat pikiran kita mulai kabur, tarik lagi bahwa kita lagi sholat, ya. Karena kata Imam Al-Ghazali, sejauh mana kita khusyuk, sejauh itu kita dapat pahala. Kalau khusyuknya cuma saat Bismillahirrahmanirrahim, itu dapat pahalanya segitu doang, ya. Untungnya, kata ulama, untungnya khusyuk itu bukan menjadi rukun sholat. Tapi pendapat Imam Al-Ghazali, Pak, khusyuk itu tuh menjadi syarat sahnya sholat. Jadi kalau orang ini nggak khusyuk sholatnya, berarti nggak sah sholatnya. Tapi untungnya masih ada pendapat-pendapat ulama yang lain, Pak. Tapi kalau pendapat Imam Al-Ghazali memang begitu. Kalau dia sholatnya nggak khusyuk, berarti nggak sah dia dalam sholatnya. Jadi memang kalau kita sholat itu, pikiran kita mulai kabur, tarik lagi bahwa kita lagi sholat. Ingat lagi bahwa kita lagi sholat. Makanya kan dianjurkan sebelum sholat kita berdoa, baca An-Nas, ya, baca a'udzu bikalimatillah, ya Allah, kita musir syaitan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu untuk menarik hati kita. Makanya kenapa sebelum sholat itu kita dianjurkan, Pak, untuk ya sholat sunnah dulu, supaya nanti itu pikiran kita udah betul-betul nyatu dulu, supaya kita biar nyatu dulu. Ya kalau kita begitu nyampe langsung sholat, itu kan pikiran kita masih di luar sebetulnya. Pikiran kita masih di luar, jadi begitu. Yang kedua terkait tadi, orang kalau sudah punya azam jelek begitu, Pak, udah punya niat azam jelek begitu, selama belum ditunaikan belum dicatat dosa, belum. Tapi kalau dia tunaikan beneran, itu baru dapat dosanya. Ya baru dia dapat dosa. Ya, jadi kalau memang dia punya azam untuk berbuat jelek, ya azam saya pengen ini, pengen itu belum dicatat sebagai sebuah dosa. Tapi kalau dia tunaikan, maka barulah itu dicatat sebagai sebuah dosa. Ya memang kalau kata perempuan yang begitu, ente-nya aja laki-laki, kata dia, nggak bisa jaga mata gitu. Ya gimana mau jaga, orang dia pada gentayangan depan mata kita, Pak. Ya, saya pernah, Pak, itu pengalaman isi pengajian buka puasa bersama. Itu di sebuah hotel apa saya nggak paham, saya lupa itu. Sebuah hotel. Itu, Pak, itu kalau ini kan kitab dingin-dingin. Itu nggak, Pak, botol-botol minuman berbaris. Botol-botol minuman, Pak, berbaris itu di situ. Nah, kemudian Ustaz baru berdatang, Ustaznya datang, dia belum datang. Pas saya lagi pakai baju begini dia. Dia baru datang. Itu, Pak, yang datang itu, Pak, yang pakai rok yang saya nggak paham, ini yang kebelah gitu, Pak. Yang Pak itu tato-tatoan, itu pada merokok. Ya ilahi, saya bilang ini siap buat ceramah yang medih semua ini. Itu sampai kita bingung, Pak, mau ceramah apa itu? Lo bingung mau ceramah tentang menutup aurat dan dia sifatnya begitu. Ya, mau ceramah tentang puasa lah dia pada nggak puasa. Ini gimana cerita? Untungnya itu ada ustadz juga di situ, dia bawa anak-anak yatim. Bisa ceramahin anak-anak yatim aja udah. Yang begitu kan bisa ceramahin udah. Besok nanti belum lama tadi saya diundang sama bapak anu, kita dibuat ini. Saya bilang, saya mohon maaf dah kalau undangan dari yang lain saya terima. Tapi kalau buat dari bapak itu saya nggak terima, deh cari yang lain aja, saya bilang. Itu gitu loh. Ya, makanya lihat ustaz-ustaz kiai-kiai itu kalau dia wawancara sama reporter tuh, sama wartawan. Karena wartawan ceweknya cakep-cakep juga, Pak. Itu biasanya mereka nunduk, Pak. Mereka nunduk kalau dia palingkan, dia nggak mau berhadapan langsung itu. Ya, karena kan orang dari mata turun ke hati, Pak Haji. Ya, dari hati turun ke kepala bawah, ya kan? Kayak gitu. Orang kan syaitan itu, Pak, menggoda manusia itu nggak langsung kenalan, enggak. Tabassum dari mulai senyuman. Mau kemana? Dari senyuman apa? Lari ke mata, tatap-tatapan, enggak? Ya, dari tatap-tatapan kemana? Ngobrol. Dari ngobrol kemana? Dari ngobrol baru ke hati. Dari hati turun udah ke yang lain-lainnya, ya kan? Orang itu berzina nggak langsung berzina, bener kan? Orang itu berzina itu nggak langsung berzina, ya. Pertama kan mulai dari grepek dulu, Pak, dari pegangan tangan itu betul, Pak. Teorinya kan begitu, dari mulai pegangan tangan, mulai muncul setan uka-uka tuh, uka baju, uka celana, uka yang lain itu setan itu begitu. Sampai kan ada ulama yang digoda, Pak. Ya, ini panjang lagi ceritanya nih. Sampai ada ulama yang digoda, Pak. Itu ulama soleh, pengen ngobatin orang. Ceweknya tinggal di hutan, kata ibu saya, jangan tinggal di hutan, orang perempuan gila begitu sih, ngapain? Kamu juga bakal tertarik. Ditaruh air di kamar belakang. Lama-lama digoda, tertarik itu si orang soleh itu. Matinya suul khotimah akhirnya. Ya, itu bahaya. Allah alam bisawab, begitu aja Pak Haji ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep ini apa hadis apa cuma buat semangat doang? Kubul waton iman gitu. Waton itu kan sekarang semangat tuh jadi nyanyi itu gimana Ustaz? Iya. Ya, hubul waton itu bukan hadis ya.
hubbul watan minal iman, bukan. Itu dari ulama-ulama untuk semangat berjihad. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air itu bukan hadis, bukan. Ya. Bukan. Tapi memang Nabi mengajarkan untuk kita menjaga tanah air. Ya hai orang-orang yang beriman, engkau diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, syu'uba wa qabaila ta'arafu. Jadi memang itu bukan hadis. Hubbul watan minal iman itu bukan hadis itu. Itu semangat jihad dari ulama. Hubbul, cinta tanah air, bagian daripada iman. Karena kata Imam Al-Ghazali ada kata Imam Al-Ghazali itu hifdzun nafs, menjaga diri, hifdzul mal, menjaga harta, ya. Kemudian ada namanya hifdzul akal, menjaga akal, ya. Kemudian ada namanya menjaga ketentraman, kedamaian hidup. Hifdzul mal itu kan menjaga harta. Jadi kalau kita diperangi sama orang, kita perangi lagi, itu bagian daripada hifdzul nafs, bela diri. Hifdzul akal, bagian daripada menjaga akal, bagian daripada menjaga negara. Makanya ketika Nabi itu berperang itu sebetulnya karena Nabi diperangi. Nabi itu sebetulnya gak mau perang, Pak. Usahakan, maka dulu ada ketika hampir terjadi peperangan, kata Nabi, udah jangan perang dah, kata Nabi. Kalau musuh sepakat, ya kita kirimin salah satu orang buat bertarung. Kan yang diutus itu siapa? Yang diutus itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang terkenal dengan jago gulat. Itu untuk meminimalisir perang. Jadi Nabi itu perang karena memang diperangi duluan. Dan perang itu jalan terakhir ketika kesepakatan damai tidak disepakati, Pak. Imam Ali itu jago perang, selagi sakit mata, kata Nabi, kata Imam Ali, ya Rasulullah lagi sakit mata, tapi udah waktunya perang dah, turun aja turun. Dia ketimbang nanti perang semuanya banyak yang meninggal, ente dia turun, itu begitu. Ditiup matanya Sayyidina Ali sembuh. Jadi hubbul watan minal iman itu bukan hadis, ya bukan. Tapi itu bagian semangat kita untuk menjaga negara kita. Hubbul watan, cinta tanah air, minal iman, bagian daripada iman. Ya, jaga tanah air bukan cuma perang aja lah, buang sampah yang benar, itu kan bagian cinta tanah air. Ya buang sampah yang benar, ya menjaga kerukunan. Yang mau Natalan biar jangan kita recokin. Dia punya hak beragama, dia punya hak beribadah. Ya, kita punya kawan-kawan non muslim. Oh, tokonya tutup, jagain sama kita tokonya. Kalau ada maling ya kita kejar itu maling, jangan biarkan tetangga sana, enggak begitu. Ya, itu namanya hubbul watan. Cinta tanah air itu ya dalam konteks lintas agama, menjaga kerukunan beragama. Yang mau Natalan, yang agama Hindu ibadah mau beribadah biarin, nggak boleh kita bom, nggak boleh. Oh, tokonya tutup, jagain. Ya, tokonya tutup nih, ya kita jaga keamanan, saling menjaga. Itu pun bagian daripada cinta tanah air. Allah malah bisa. Ada lagi? Silakan. Mengenai imam dan takwa itu tadi. Imam dan ya, setiap orang mungkin mempunyai tingkat keimanan dan kekuatan yang berbeda-beda. Mungkin juga dengan umurnya lebih baik secara itu. Nah, saya ingin tahu itu dalam Islam sendiri ada tingkat-tingkat ketakwaan, tingkat keimanan. Terus bagaimana caranya bagi kita kalau ada tingkat itu, bagaimana kita bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi dan tinggi. Nah, pada prakteknya untuk menjaga stabil aja ada susah gitu. Jadi bagaimana itu caranya? Pertama, yang kedua mengenai praktek sholat itu seperti tadi kata